Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Yang berani mengganggu pengantinku. Film ini disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang sempat menghebohkan jagat maya tentang pernikahan tak lazim antara manusia dengan makhluk dari alam gaib, yaitu bangsa jin. Cerita bermula dari sepasang kekasih yang menikah dan menikmati kehidupan rumah tangga yang tampak bahagia dan harmonis. Namun, memasuki tahun ketiga pernikahan, suasana mulai berubah. Hubungan mereka diuji dengan hadirnya kejadian-kejadian mistis yang tak henti meneror. Puncaknya, sang istri mengalami tanda-tanda kehamilan, padahal mereka belum berencana untuk memiliki momongan. Setelah ditelusuri lebih dalam, terungkap fakta yang mengejutkan. Janin dalam kandungan sang istri ternyata bukan hasil hubungan dengan suaminya, melainkan berasal dari jin jantan yang diam-diam menidurinya saat sang suami sedang bekerja di luar rumah. Lalu apakah pasangan ini bisa menghapus benih dari makhluk tak kasat mata itu? Inilah kisah selengkapnya. Terdengar suara rekaman asli dari seorang perempuan yang sedang menceritakan pengalaman mistis yang pernah ia alami di rumahnya. Ia mengaku sering bermimpi berada di sebuah taman yang sangat indah, lengkap dengan rumah megah yang memikat pandangan. Dalam mimpinya muncul sosok laki-laki berperawakan gagah dengan wajah rupawan. Pandangan mereka bertemu seperti ada benih cinta pada pandangan pertama. Namun suasana berubah saat pria itu memaksanya untuk melakukan hubungan intim di dalam mimpi. Tanpa pikir panjang, si perempuan justru terlihat bahagia dan berlari masuk ke rumah mewah tersebut. Dari dalam salah satu kamar muncul sosok tinggi dan kurus. Wujudnya perlahan berubah menjadi pria gagah layaknya seorang pangeran tampan. Dengan penuh gairah, pria itu membuat sang wanita tak mampu melawan dan pasrah di atas ranjang. Tanpa disadari oleh wanita itu, sosok pria tersebut perlahan menampakkan jati dirinya yang asli, sesosok jin Dasim, makhluk halus yang terobsesi pada perempuan di kalangan manusia. Dan yang terjadi, film diawali dengan sebuah mimpi yang begitu nyata bagi Ed. Dalam tidurnya, ia seakan tengah bermesraan dengan pria tampan yang tak dikenal. Sentuh-sentuhan dalam mimpi itu terasa begitu hidup. Bahkan saat terbangun, senyum manis masih tersisa di wajahnya. Meski samar, ia yakin sosok itu bukan berasal dari manusia. Namun pagi segera menyapa, memaksanya kembali pada kenyataan. Dengan malas, Echa melangkah ke dapur untuk menyiapkan minuman hangat sebagai peneman awal harinya. Tak lama setelah itu, Aril sang suami pulang dengan wajah letih. Ia baru selesai bekerja lembur semalaman. Echa tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Baginya, pekerjaan Aril terlalu menyita waktu, membuat suaminya hampir tak pernah hadir utuh di rumah. Jadwal lembur Aril kerap kali molor dari yang dijanjikan. Awalnya bilang akan pulang pukul 12 malam, nyatanya baru muncul saat pagi menjelang. Sebagai petugas parkir di zona khusus, Aril tak punya banyak pilihan selain menerima tambahan jam kerja demi uang lembur. Saat Aril berjalan ke arah meja makan, Echa sempat menegurnya untuk menggantung jaket di tempat semestinya. Dengan patuh, Aril pun menyangkutkan jaket ke paku yang menempel di dinding. Namun tiba-tiba jaket itu jatuh ke lantai bukan karena kesalahan Aril, melainkan ada kekuatan tak terlihat yang menjahili sepasang tangan misterius yang mencerminkan kehadiran jahat dari dunia lain. Echa yang tengah sempat membawa secangkir kopi panas langsung sewot. Ia mengira Aril tak memperhatikan ucapannya. Sementara itu, Aril melirik ke arah meja makan yang kosong. Tak ada sepiring nasi pun di sana. Echa hanya melontarkan komentar singkat bahwa makanan semalam pasti sudah basi kalau tidak dimakan. Tapi kalau dihabiskan tetap saja salah di mata suaminya. Aril mencoba mengalah, namun memohon agar Echa sekedar memasakkan telur atau mie instan. Namun permintaan itu justru ditanggapi dingin. Echa malah balik meminta agar Aril mau meluangkan waktu makan malam bersamanya, setidaknya sekali-kali.
Kalimat itu membuat Ariel terpancing emosi. Pertengkaran kecil yang terjadi di pagi hari itu berubah jadi keributan yang memecah ketenangan rumah. Atmosfer pun terasa semakin tak nyaman. Seolah ada energi lain yang memperburuk suasana. Aku tiap hari juga capek kerja. Harus bangun jam segini. Echa menatap foto pernikahan yang diambil 3 tahun silam. Matanya kosong penuh ketenangan. Ia teringat betapa besarnya harapan yang dulu ia sematkan untuk membangun keluarga yang damai dan bahagia. Namun siapa sangka justru pernikahan itu menjadi awal dari segala derita. Echa mulai bersiap mengenakan seragam kerjanya untuk berangkat ke kantor Bahtera Kargo. Di saat yang sama, Ariel justru memilih merebahkan diri di atas kasur, bersiap untuk tidur dengan nyaman di kamarnya. Setelah menumpang angkutan umum, Echa akhirnya tiba di kantor. Ia langsung menuju ruang penyimpanan untuk menghitung stok barang. Saat sedang melamun sendirian di ujung lorong, Linda tiba-tiba muncul dan membuat Echa terkejut. Linda tampak curiga ketika melihat raut wajah Echa yang tampak murung. Ia menebak mungkin Echa baru saja berselisih paham lagi dengan suaminya. Di waktu yang sama, tepat pukul 11 kurang, Ariel sudah mengenakan seragam parkirnya, bersiap untuk kembali ke rutinitas harian di tempat kerja. Sementara itu, Echa memanfaatkan waktu istirahat siang dengan menemui Linda. Mereka makan siang bersama dan di sanalah Echa mencurahkan isi hatinya dengan penuh kegelisahan. Ia mengaku lelah dengan lika-liku pernikahan yang terasa tak kunjung ada akhirnya. Sudah 3 tahun menjalani rumah tangga, namun pertengkaran tetap saja menjadi bagian dari hari-harinya. Bahkan sempat terlintas dalam benaknya untuk mengakhiri semuanya dengan perceraian. Linda yang tadinya asik menyuapi kucing liar di sekitar tempat makan tersentak ketika mendengar kata cerai. Meluncur begitu saja dari mulut sahabatnya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dalam hubungan rumah tangga Echa. Pasalnya, setiap kali Echa bermimpi berhubungan intim dengan pria asing, keesokan paginya pertengkaran pasti terjadi antara dia dan Ariel. Echa pun mengeluhkan sikap Ariel yang kini terasa dingin dan berbeda jauh dari sosoknya saat masih menjadi pacar. Linda mencoba menenangkan Echa sambil mengingatkannya bahwa kehidupan setelah menikah memang tidak selalu mulus. Justru di sana tantangannya belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Pertengkaran adalah hal wajar, apalagi jika seorang istri belum sepenuhnya mengelola kenyamanan di dalam rumah. Namun Echa merasa seperti disudutkan, karena ia hanya meminta Ariel untuk menunjukkan kemesraan. Merasa perlu meluruskan, Linda balik bertanya, apakah Echa masih rutin berdandan dan merawat diri di depan suaminya? Echa pun terdiam, dan dalam hati mengaku bahwa dirinya juga mulai terlalu tenggelam dalam rutinitas kerja. Sama seperti Ariel, Linda pun menyampaikan bahwa hubungan suami istri itu bukan cuma soal fisik, tapi juga komunikasi emosional. Kehangatan rumah tangga bisa terjaga lewat obrolan kecil yang penuh kasih sayang, bukan hanya melalui hubungan ranjang. Pok coy. Coba. Muka kau bertekuk terus tiap hari. Hei, ngerasain enaknya batang masuk. Hei. Pikiran Echa mendadak blank saat sosok boneka maskot Bahtera Kargo lewat di hadapannya. Tanpa basa-basi, Linda mengingatkan Echa untuk segera pulang usai kerja dan berdandan secantik mungkin demi menyambut suaminya. Malam ini Echa harus menunjukkan kehangatan agar kedekatannya dengan sang suami bisa makin erat. Kau nih. Udahlah. Malam itu, sepulang dari tempat kerja, Ariel memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama sahabat dekatnya. Ia merasa perlu menenangkan diri karena rumah tak lagi terasa sebagai tempat yang nyaman untuk pulang. Ada rasa takut dalam dirinya, takut gagal sebagai suami, takut tak mampu membahagiakan satu-satunya perempuan yang ia nikahi. Restu temannya mencoba memberi masukan dengan nada lembut. Ia mengingatkan Ariel agar lebih bijak dan sabar menghadapi sikap istrinya. Menurutnya, Ariel harus pulang bukan hanya sebagai pemimpin rumah tangga, tapi juga sebagai pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan batin istrinya. Kasih bang. Ya. Pada saat yang bersamaan, Echa memutuskan untuk menuruti saran dari Linda. Ia tampil dengan riasan mencolok dan mengenakan busana yang mampu menarik perhatian kaum pria dewasa. Tepat pukul 4 pagi, Echa sudah duduk menanti kedatangan suaminya. Ia ingin menuntut haknya sebagai istri. Saat Ariel tiba, ia terpukau menyaksikan pesona Echa yang begitu memikat.
sampai tak mampu mengucap sepatah kata pun. Dengan senyum menggoda, Echa menyambutnya hangat. Ia membantu melepaskan jaket yang dikenakan Ariel, sementara aroma hidangan lezat yang sudah tersaji di meja memenuhi ruangan. Usai menyeruput teh hangat buatan sang istri, Ariel tak membuang waktu. Ia langsung memadu kasih dengan wanita yang paling ia cintai. Saat keduanya bergulingan dan terlempar ke sana ke sini, tiba-tiba sesosok jin berkepala pelontos meluncur dengan kecepatan luar biasa, lalu mengintai diam-diam dari celah pintu kamar tak disangka. Jin gundul pun ikut terlibat dalam upacara malam itu, yang berlangsung dengan semangat layaknya perjuangan di medan laga. Seusai kejadian yang melelahkan di malam itu, Echa tertidur pulas, hingga ia kembali terhanyut ke dalam mimpi tentang kastil megah yang tak asing lain baginya. Di dalam mimpi itu, sosok iblis menghampirinya, lalu menaruh mahkota bunga berwarna putih di atas perutnya dengan suara dingin. Makhluk itu mengatakan bahwa Echa tak akan bisa pergi dari istananya lagi. Ia bahkan menyebut Echa sebagai mempelai milikku. Echa mencoba melarikan diri, tapi semua pintu telah terkunci. Ia berlari ke sana kemari dalam kepanikan, sampai akhirnya kembali berjumpa dengan sosok pria tampan sang pujaan hatinya. Seketika tubuh Echa linglung, terpesona oleh wajah pria misterius itu dalam mimpi hingga tiba-tiba begitu terjaga dari tidurnya, Echa melihat setangkai bunga mahkota putih terletak di atas ranjang. Bentuknya persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Di sisi lain rumah, Ariel sudah berada di dapur menyiapkan hidangan sederhana. Senyum Echa mengambang saat melihat suaminya menanti di meja makan. Momen langka itu terasa istimewa, akhirnya mereka bisa duduk bersama untuk sarapan sambil saling melempar candaan manis. Dalam suasana penuh kehangatan, Ariel menyampaikan permintaan maaf. Echa pun membalasnya dengan tulus. Ariel tetap bersikeras ingin mengantar Echa ke kantor, meskipun dirinya baru sempat tidur sebentar. Karena malam ini nanti Echa berencana bertemu Emma, adiknya. Ia pun mengirim pesan untuk memastikan tempat bertemu. Namun saat hendak mengambil ponsel, matanya tertuju pada foto pernikahannya yang tiba-tiba terlihat retak. Ia hanya terpaku, tak berkata apapun, lalu melanjutkan bersiap ke kantor. Ariel memenuhi janjinya mengantar Echa hingga ke depan gedung kantor. Sebelum turun, Echa menyampaikan bahwa ia akan menemui Emma sepulang kerja. Jadi Ariel tak perlu menjemput. Begitu bel tanda berunsuk berbunyi, Echa langsung memeriksa tumpukan paket di gudang. Di antara kardus-kardus itu, ia menemukan bunga melati yang tampak diletakkan dengan sengaja. Sosok laki-laki asing yang sempat muncul dan dalam mimpinya kini hadir di dunia nyata. Echa sempat menoleh ke arah sebuah cermin cembung, dan di sanalah ia melihat sesosok asli pria itu wujud menyeramkan, layaknya monster. Rasa takut langsung menyergap Echa, membuatnya refleks berusaha menjauh, namun secara tiba-tiba Echa buru-buru masuk ke kamar mandi dan langsung tersungkur, memuntahkan darah yang menetes deras dari mulutnya. Iblis pesina itu terus bersikeras mengejar Echa, meskipun gadis itu sudah jelas-jelas menolak dengan berbagai cara. Linda mulai merasa cemas melihat kondisi Echa yang semakin lemah dan wajahnya tampak sangat pucat. Kecemasannya bertambah ketika ia menemukan noda darah di wastafel, tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh Echa. Malam itu Echa duduk sendirian di warung sederhana di pinggir jalan sambil menanti kehadiran Emma. Ia memesan segelas minuman dan memandangi lalu lalang orang yang sibuk dengan aktivitas malam kota. Tak disangka boneka maskot dari kantornya tiba-tiba melesat dengan cepat, seolah sedang dikejar sesuatu. Emma datang terlambat karena harus menyelesaikan beberapa urusan di tempat kerjanya, sebuah minimarket. Echa penasaran dan langsung bertanya soal pacar Emma, Desta. Hubungan mereka sudah berjalan selama 2 tahun dan kabarnya akan segera bertunangan. Namun Emma mulai merasa lelah. Rutinitas di minimarket yang melelahkan membuatnya kehilangan tenaga untuk menghadapi sikap Desta yang kerap emosional. Emma juga merasa prihatin melihat kakaknya yang sering berselisih dengan suaminya. Echa mencoba menenangkan Emma.
yang menjelaskan bahwa kehidupan orang dewasa memang penuh tantangan, apalagi dalam hubungan dua individu yang punya latar belakang berbeda. Selama mereka mau melihat sisi baiknya, segalanya diusahakan berjalan lancar. Untuk mencairkan suasana, Echa mengganti topik. Ia bercerita bahwa saat pulang ke kampung bulan lalu, ayah dan ibu terus menyinggung soal cucu. Echa jadi terdiam dan hanya meminta doa yang terbaik. Bahkan membayangkan punya anak saja membuatnya merasa mual. Sementara itu, Echa mengirim pesan ke Ariel agar tidak lupa membeli obat masalah sepulang kerja. Namun saat Ariel bersiap meninggalkan tempat kerjanya, ia tiba-tiba melihat bayangan mirip istrinya sendiri berlari ke arah yang tak jelas. Tanpa pikir panjang, Ariel mengejar sosok itu hingga tiba di sebuah lorong gelap. Di sana ia menemukan Echa membungkuk kesakitan, memegangi perutnya sambil merintih pelan. Tanpa diduga, Echa justru melahirkan dalam posisi berdiri. Dan yang mengejutkan, bayinya langsung merangkak mendekati sang ayah. Ariel panik dan lari terbirit-birit ke arah berlawanan, sampai akhirnya ia bertabrakan dengan Restru. Sosok wanita yang mirip Echa yang tadi berdiri di ujung lorong entah kemana perginya. Ariel tidak membuat waktu dan langsung bergegas pulang. Meskipun jantungnya seperti mau melompat keluar dari dadanya, setibanya di rumah, Ariel hanya bisa terduduk lemas. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Echa yang sedang sibuk menyiapkan makan malam pun memperhatikan keanehan sikap suami yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ariel hanya mengatakan bahwa ia mengalami kejadian aneh saat di tempat kerja. Ia sengaja tidak menjelaskan lebih jauh karena tak ingin membuat istrinya ikut merasa takut. Sambil menyerahkan obat yang sebelumnya dipesan Echa, Ariel memberitahu bahwa ia sudah menjadwalkan tukang pijat untuk datang ke rumah besok demi meredakan pegal-pegal istrinya. Keesokan paginya, Mbok Sari datang membawa minyak pijat dan mulai memijat tubuh Echa yang memang sedang merasa tidak enak badan. Melihat kondisi istrinya yang tampak letih, Ariel pun menyarankan agar Echa mengambil cuti sehari saja, namun Echa hanya bisa menarik napas panjang. Ia mengeluh bahwa jika izin sakit, gajinya memungkinkan akan dipotong, apalagi mereka sering telat bayar kontrakan. Membuat hidup terasa makin berat. Saat memijat bagian perut, wajah Mbok Sari menunjukkan ekspresi berbeda. Ia tersenyum geli dan berkata, pantas saja tubuh Echa terasa beda. Di dalam perutnya menyatakan, sudah ada nyawa kecil hamil 3 bulan. Ariel langsung tertegun mendengar kabar mengejutkan itu. Ia bingung karena selama ini merasa belum pernah mengisi tangki. Tapi sejak kehamilan itu diketahui, sikap Echa berubah menjadi lebih manja. Ia pun selalu meminta diantar kerja oleh Ariel setiap hari. Para rekan kerja di kantor pun menyambut kabar bahagia itu dengan ucapan selamat dan sukacita. Echa, akhirnya lo nunggu 3 tahun. Di tengah kesibukan yang menumpuk, Echa sempat mengabari Emma tentang kabar bahagianya ia hamil. Dengan senyum penuh harap, ia mengirimkan suah foto sambil memamerkan perutnya yang mulai membesar. Tak lama kemudian, Linda datang menghampiri Echa dengan ekspresi heran dan penuh curiga. Ia mulai mempertanyakan keaslian kehamilan sahabatnya itu. Apalagi Linda tahu bahwa Echa baru saja kembali berhubungan intim dengan suaminya kemarin malam. Setelah cukup lama tak lagi mesra, kecurigaan Linda makin dalam ketika ia mengaku melihat cacing menggeliat di atas muntahan darah Echa sebelumnya. Hal itu membuatnya menduga bahwa ada sesuatu yang mengganjil dalam kehamilan tersebut. Namun Echa yang mendengar omongan itu justru jengkel. Ia menilai Linda terlalu sering mengaitkan segala sesuatu dengan hal-hal gaib yang tak masuk akal. Dengan kesal, Echa memilih untuk menjauh dan meninggalkan Linda begitu saja. Tak mau ambil pusing dengan ocennya menjelang malam, Ariel termenung sendiri. Pikirannya melayang ke waktu terakhir ia bercinta dengan Echa. Rasa gelisah menyergap, ia merasa seolah ada yang disembunyikan istrinya. Perasaan curiga itu membuncah. Sampai-sampai ia menyarankan agar jadwal kerja mereka ditukar agar bisa menghabiskan malam di rumah bersama Echa. Saat Ariel mulai bekerja di malam itu, ia mendengar suara keras seperti benturan dari arah tempat parkir. Dekat tumpukan sampah, dengan perasaan tak enak, ia memutuskan mengecek mobil satu persatu. Ia khawatir ada binatang atau bahkan seseorang yang terjebak di dalamnya. Namun yang muncul justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesosok makhluk menyeramkan perlahan merangkak keluar dari balik tumpukan sampah dan... Setibanya di rumah, Ariel tampak termenung dan enggan berbicara sepatah kata pun.
Sementara Echa sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Ariel diam-diam memeriksa ponsel istrinya, matanya tertuju pada percakapan WhatsApp dengan seorang pria bernama Denny. Isi pesan-pesan itu cukup membuat Ariel merasa tak tenang. Ada catatan-catatan yang terdengar janggal, yang semuanya mengarah pada pria tersebut. Saat ditanya, Echa menjelaskan bahwa Denny adalah teman sekolah lamanya yang tengah menghadapi masalah rumah tangga. Ia sering menghubungi Echa hanya untuk berbagi cerita tentang istrinya. Berharap bisa memperbaiki hubungannya, namun penjelasan itu tak sepenuhnya meredakan kecurigaan Ariel. Ia bertanya kapan terakhir kali Echa berketemu langsung dengan Denny. Perasaan tidak enak muncul, terutama saat mengingat bahwa Echa telah mengklaim kehamilan selama 3 bulan terakhir. Ariel mulai mempertanyakan kebenaran kehamilan itu. Ia merasa ada yang tidak masuk akal. Berkali-kali ia menyampaikan keraguannya kepada Echa, yang akhirnya membuat wanita itu bersedia menjalani pemeriksaan kandungan ke rumah sakit esok harinya. Saat dilakukan USG, kecurigaan Ariel terbukti. Dokter tidak menemukan tanda-tanda pembesaran rahim, apalagi keberadaan janin. Kandungan yang dimaksud ternyata kosong. Dokter menjelaskan bahwa genoksida dari dukun bayi tidak bisa dijadikan patokan medis karena tidak berdasarkan bukti ilmiah, melainkan hanya pengalaman pijat. Dokter juga menambahkan bahwa perempuan yang sangat menginginkan kehamilan bisa saja mengalami gejala kehamilan semu, atau biasa disebut sebagai pseudocysis. Keadaan itu dipicu oleh delusi yang begitu kuat hingga tubuh menunjukkan tanda-tanda fisik seolah benar-benar hamil. Kabar ini membuat Echa terpukul. Ia merasa lunglai dan kehilangan semangat. Kepada Ariel, ia menceritakan bahwa hasil pemeriksaan menyatakan dirinya tidak benar-benar mengandung. Padahal selama ini, ia merasa yakin bahwa bisa merasakan gerakan seperti bayi di dalam perutnya. Di sisi lain, Linda yang juga sudah lama merasa ada yang tidak beres semakin yakin dengan dugaannya. Ia mendesak Echa agar ikut ke pondok untuk mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pertama kali melihat Echa, Ustadz Zainal yang tersentak. Pandangannya bisa menembus hal yang kasat mata. Ia melihat sosok jin bezina yang terus menempel pada tubuh Echa. Tanpa banyak basa-basi, sang ustadz langsung menasihati mereka berdua. Ia menekankan bahwa ibadah tak boleh sekedar rutinitas atau kewajiban semata, tapi harus dijadikan tameng pelindung, baik untuk jasmani maupun rohani. Ustadz juga mengingatkan Echa dan Linda agar membiasakan membaca doa sebelum memulai aktivitas apapun, sekecil apapun itu. Menurutnya kebiasaan tersebut adalah langkah awal yang penting untuk menjaga diri dari gangguan makhluk halus. Dalam percakapan mereka, Echa menceritakan bahwa sejak menikah dengan Ariel, ia kerap memimpikan Anas. Mendengar pengakuan itu, Ustadz Zainal tampak sudah mengerti arah cerita dan segera memotongnya. Ia menjelaskan bahwa jin, sebagaimana manusia, juga diciptakan oleh Allah dan memiliki nafsu. Ia bahkan pernah bertemu dengan beberapa orang yang ternyata disukai oleh bangsa jin. Ciri-cirinya pun serupa, kerap mengalami mimpi-mimpi ganjil seperti yang dialami Echa. Namun Echa tidak menerima penjelasan itu sepenuhnya. Ia menolak mentah-mentah dugaan bahwa kehamilannya palsu. Katanya ia masih bisa menggerakkan gerakan di dalam perutnya. Bahkan ia bersikeras bahwa hasil diagnosis dokter tidak bisa dijadikan pegangan. Echa mulai emosi karena merasa tak ada satupun yang percaya bahwa ia benar-benar sedang mengandung. Cuma saya yang bisa ngerasain. Langsung pergi begitu saja tanpa menghiraukan saran dari Pak Ustadz. Linda memutuskan untuk mengantar Echa pulang malam itu. Sepanjang perjalanan, ia mencoba membuka percakapan dengan lembut, berusaha menjalin kedekatan sebagai sesama perempuan. Dalam keheningan rumah, mereka duduk bersama dan Echa akhirnya membuka isi hatinya. Linda baru benar-benar memahami betapa dalam keinginan Echa untuk bisa mengandung. Echa mengaku telah lama berharap hadirnya seorang anak. Namun saat kemungkinan itu datang, orang-orang justru menganggapnya ilusi semata. Ucapan Echa itu menggema di benak Linda, membuatnya terdiam penuh empati. Di waktu yang sama, Ariel belum juga pulang. Meskipun seharusnya giliran jaga sudah selesai, ia memilih berbagi cerita dengan Restu, mengungkap kenyataan pahit tentang kehamilan Echa yang ternyata hanya harapan palsu. Ariel merasa hatinya tercabik melihat Echa larut dalam kesedihan, sementara dirinya tak kuasa berbuat apa-apa. Sementara itu, di perjalanan yang sepi, Linda melaju pelan dengan sepeda motornya. Tiba-tiba ia nyaris menabrak seekor kucing hitam yang duduk diam di tengah jalan. Ia buru-buru turun untuk
menggeser kucing kecil itu ke pinggir agar tak tertabrak kendaraan lain. Namun ada yang aneh, begitu Linda berbalik badan, suara meongan si kucing masih terdengar. Padahal hewan itu sudah tidak terlihat lagi. Penasaran, ia menyibak tumpukan kayu di pinggir jalan, dan saat itulah sosok jin mengerikan itu ikut lari mengejar Linda hingga tiba-tiba Echa serentak bangun saat suara jeritan seorang wanita menggema keras di malam sunyi. Dengan panik ia bergegas keluar dari gang sempit tempat tinggalnya. Di tengah jalan, ia melihat sepeda motor milik Linda tergeletak begitu saja tanpa pemilik. Warga sekitar yang penasaran dengan kegaduhan itu mulai berdatangan satu persatu. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan Linda telah terkapar tak bernyawa, tubuhnya dipenuhi darah. Wajahnya hancur nyaris tak bisa dikenali. Echa langsung menangis histeris. Hatinya hancur menyaksikan sahabatnya dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Tak lama kemudian, Ariel datang menyusul. Ia langsung memeluk Echa, berusaha menenangkan istri yang larut dalam kesedihan mendalam. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba perut Echa membesar secara tak wajar. Padahal sebelumnya, perutnya datar tanpa ada tanda kehamilan. Esok harinya, setelah prosesi pemakaman Linda selesai, Echa memohon bantuan Ariel untuk menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi. Ditemani Emma dan Ariel, Echa menjalani proses ruqyah. Tujuannya jelas, mengusir makhluk gaib yang selama ini kerap menyetubuhinya dalam mimpi. Jin penjina yang telah mengganggu hidupnya. Pak Ustadz membimbing jin itu agar masuk ke tubuh Echa supaya bisa menjalin komunikasi dengan manusia melalui raga tersebut. Jin itu tiba-tiba muncul dan langsung mengatakan bahwa mereka telah mengusik mempelai perempuan yang menjadi miliknya. Namun Pak Ustadz dengan tegas menyampaikan bahwa wanita tersebut sudah sah menjadi istri dari bangsa jin yang sejenisnya dengannya. Mendengar hal itu, jin yang dikenal sebagai pezina pun marah besar dan tidak terima. Pak Ustadz akhirnya terpaksa mengusir jin itu dengan cara yang tegas, karena sebelumnya sudah diperingatkan secara halus namun tidak diindahkan. Saat ayat-ayat suci Al-Quran mulai dilantunkan, perut Echa kembali mengembung besar seperti balon yang hampir meledak. Pak Ustadz menarik makhluk gaib itu dari bagian ubun-ubun Echa, lalu tanpa dikendalikan, perut Echa mulai bergerak sendiri seperti mengempis. Echa jatuh terkulai, tubuhnya lemas seketika begitu sosok jin itu keluar dari raganya. Pak Ustadz pun mengiyakan bahwa Echa telah diganggu oleh sosok jin. Sejenis jin penggoda yang sering menjerat istri-istri manusia. Makhluk itu dikenal membisikkan aura negatif ke dalam hati, memicu emosi yang meledak-ledak demi menghancurkan ikatan rumah tangga anak Adam. Untuk menangkal gangguan seperti itu, Pak Ustadz memberikan Echa doa-doa khusus yang dipercaya mampu menghalau jin penjina agar tidak kembali mendekat. Keesokan harinya, Echa sudah sadar dan duduk termenung di tepi tempat tidur. Ariel yang melihatnya langsung cemas. "Kamu mimpi aneh itu lagi ya?" Tanyanya cepat-cepat. Echa menggeleng pelan. Ia bilang mimpi-mimpi aneh itu sudah menghilang. Sambil menunduk, Echa minta maaf karena selama ini tidak pernah menceritakan mimpi-mimpi berbau mesum itu pada Ariel. Ia tak menyangka mimpi bisa berdampak nyata dan mempengaruhi keharmonisan hubungan mereka. 2 minggu berlalu, hubungan mereka perlahan membaik. Rumah tangga yang sempat retak ini mulai menyatu lagi. Suatu malam, saat mereka makan malam di luar, Ariel membawa kabar gembira. Ia ditawari kenaikan jabatan. Ia diminta menggantikan posisi Restu yang telah mengundurkan diri. Namun ada satu syarat. Ariel harus menjalani pelatihan intensif selama 1 minggu penuh di luar kota. Meski senang, Ariel merasa bimbang meninggalkan Echa sendirian di rumah. Ia bahkan sempat berpikir untuk menolak tawaran itu demi menjaga kondisi istrinya. Tapi Echa meyakinkan suaminya. Ia meminta Ariel menerima kesempatan itu karena belum tentu datang 2 kali. Ia juga memastikan bahwa dirinya sudah merasa lebih tenang dan tidak lagi dihantui mimpi-mimpi aneh. Akhirnya Ariel setuju. Ia berjanji akan rutin memberi kabar, mengirim pesan dan video call setiap malam dengan istri tercintanya. Begitu Ariel berangkat pelatihan, Echa pun tinggal sendiri di kontrakan. Malam pertama, Echa sempat menelpon Emma dan memintanya menginap. Sayangnya Emma tak bisa datang karena harus menggantikan temannya yang mendadak sakit dan harus lembur sampai pagi. Echa akhirnya terpaksa menonton TV sendirian hingga tertidur di sofa. Saat tengah malam, ia terbangun karena suara benda jatuh. Ternyata jaket milik Ariel terguling dari gantungan.
Dari dalam saku jaket itu, sebuah kertas jatuh ke lantai berisi doa yang pernah diberikan Pak Ustadz, khusus untuk dibaca saat rasa takut menyerang. Ariel tampaknya lupa memberikan kertas itu karena Echa memang terlihat sudah membaik. Tak lama kemudian, suara-suara ganjil terdengar dari arah lantai 2. Echa mencoba mengabaikan dan kembali memejamkan mata. Pada pagi harinya, ia terbangun dengan rasa lega karena malam itu tidak terjadi apa-apa. Namun gangguan itu belum sepenuhnya berhenti. Saat Echa tiba di kantor, dunia terasa berubah aneh. Teman-teman sekantornya yang biasa ramah, kini wajah mereka tampak menyeramkan seperti bayangan makhluk dari dunia lain. Tanpa diduga, makhluk gaib itu masih terus memburu Echa dan menyatakan bahwa Echa kini adalah miliknya. Untungnya malam itu, Emma bisa menyempatkan diri datang ke rumah Echa. Ia menemani kakaknya yang tengah dilanda rasa takut dan kebingungan. Echa merasa sudah kehabisan cara karena semua usahanya selama ini tak membuahkan hasil. Emma pun menyarankan agar mereka bertemu Ustadz Zaini keesokan harinya. Namun malam masih panjang dan ketakutan Echa belum juga reda. Ia khawatir makhluk itu akan menyakiti Emma. Apalagi Emma begitu bertekad untuk membantunya. Di waktu yang hampir bersamaan, Ariel akhirnya berhasil membawa mobil pinjaman dari kantornya. Ia juga sudah mendapat izin untuk pulang sebentar demi menjemput Echa dan mengantarkannya ke tempat sang Ustadz. Ariel segera menelpon Echa dan meminta berbicara dengan Emma. Ia berpesan agar Emma menjaga Echa baik-baik dan melarang mereka untuk tidur sebelum dirinya tiba. Setelah sambungan telepon diputus, Echa dan Emma menghabiskan waktu di kamar sambil mengobrol santai. Emma sempat curhat bahwa sudah 5 hari dirinya tak berkomunikasi dengan Desta. Sementara itu, Echa mulai terlihat lelah. Matanya mengantuk dan tubuhnya tampak lesu. Emma mencoba mencegahnya tertidur, tapi Echa sudah terlelap begitu cepat. Emma pun berusaha membangunkannya kembali dengan mengguncang tubuh sang kakak hingga sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Jin mengerikan itu mendominasi tubuh Emma, menyeretnya keluar kamar dan mengunci pintunya rapat dari luar. Di dalam ruangan, perut Echa kembali membesar secara tidak wajar. Sosok gaib itu muncul di belakangnya, mencoba memeluk dengan aura dingin yang menyeramkan. Echa sempat terjaga sejenak, namun tubuhnya lemas dan perutnya terus membuncit. Dengan penuh rasa takut dan jijik, ia memukul perutnya sendiri, menolak kenyataan bahwa dirinya akan melahirkan makhluk setan. Darah segar mulai menetes dari sela-sela kakinya, tanda bahwa sesuatu sedang berusaha keluar dari rahimnya. Dengan lala terseok, ia menyeret tubuhnya menuju kamar mandi sambil menggenggam hanger kawat. Dalam waktu bersamaan, Emma yang kerasukan masih sibuk bergulat dengan entitas jahat itu. Sementara Echa mulai kehilangan kesadaran. Meski hampir tak kuat, Echa berusaha mempertahankan kesadarannya dan menusuk hanger tersebut ke perutnya, berharap menghentikan kelahiran makhluk itu. Namun yang keluar bukanlah bayi utuh, melainkan sekumpulan cacing pita yang menjijikkan. Menggeliat di lantai, Ariel akhirnya tiba di rumah dan panik mencari istrinya. Ia menemukan Echa sudah bersimbah darah, tak sadarkan diri di lantai kamar mandi. Dengan panik ia berteriak memanggil Emma dan mencoba membangunkan istrinya yang lemas. Tanpa membuang waktu, mereka membawa Echa ke pondok pesantren terdekat. Di sana proses ruqyah dilakukan oleh para santri yang serempak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir entitas jahat yang menyelimuti rumah mereka. Jiwa Echa terjebak di dalam sebuah kastil milik iblis yang sengaja menanamkan benih ke dalam rahimnya. Ia berjalan tak tentu arah, menyusuri lorong demi lorong, mencari jalan keluar dari arah suara yang samar terdengar. Namun nasib berkata lain, sosok pria misterius berwujud jin itu kembali menampakkan diri di hadapannya, membuat Echa panik dan melarikan diri dalam ketakutan. Tubuh Echa mulai dirasuki makhluk halus. Ia tertawa lepas dengan sorot mata menyala merah membara. Ustadz Zainal dan para santri terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat dan kekhusyukan. Tak lama kemudian tubuh Echa bersama tempat tidurnya terangkat dan melayang di udara, membuat semua orang terpengarangah. Di saat yang sama, cahaya listrik mulai berkelip-kelip, tanda kemunculan sosok iblis yang menembus ke dunia manusia.
Ustadz Zainal melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara yang menggetarkan ruangan hingga sosok iblis perlahan muncul dan mendekati wajahnya. Tiba-tiba Echa dicekik kuat sampai tak sadarkan diri sebelum makhluk itu lenyap begitu saja tanpa jejak. Di saat sunyi menyelimuti, terdengar bisikan Ariel di telinga Echa, memohon ampun karena belum mampu menepati janji suci mereka. Dulu Ariel selalu berikrar untuk terus membuat Echa tersenyum dan menjalani hidup bersama dalam kebahagiaan. Dengan ada penyesalan, Ariel mengakui kesalahan dan keegoisan yang pernah menguasainya. Air mata Echa pun jatuh, terdengar suara Ariel yang seolah menembus batas dunia dan sampai ke alam kelam tempat ia berada. Ariel bersimpuh penuh harap, meminta dengan sepenuh hati agar Echa mau kembali ke sisinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kertas yang berisi 2 perlindungan pemberian Ustadz Zainal, lalu mulai membacanya perlahan. Echa pun mencoba mengikuti lantunan doa itu, meski suaranya terdengar ragu dan terbata. Reruntuhan kastil iblis mulai berjatuhan satu persatu. Meski bangunan itu hancur, jiwa Echa masih terperangkap di dimensi gaib. Dengan penuh perjuangan, Echa akhirnya berhasil membebaskan diri dan keluar dari tempat kelam itu. Setelah lepas dari alam lain, Echa pun tersadar dari kerasukan yang selama ini mengikatnya. Tubuhnya kembali normal, perutnya pun tidak lagi membesar seperti mengandung. Janin iblis itu lenyap begitu saja. 6 tahun berlalu sejak peristiwa itu, hingga kini mendalami agama lebih serius dan memilih mengenakan hijab sebagai bentuk taubatnya. Hidupnya perlahan membaik. Ia tinggal di rumah yang jauh lebih layak dan telah dikaruniai 2 orang anak. Suatu pagi, anak sulungnya tengah bermain di halaman depan ketika seorang pria asing menghampiri. Emma yang melihat kejadian itu segera menarik keponakannya masuk ke rumah. Tak disangka, sosok pria itu ternyata adalah makhluk gaib yang pernah muncul dalam mimpi Echa. Dan disitulah cerita ini berakhir. Oke, film ini sukses membangun atmosfer horor yang mencekam melalui mimpi-mimpi ganjil, penampakan misterius hingga serangan makhluk tak terlihat. Sepanjang cerita, penonton dilanda rasa penasaran dan ketakutan yang muncul dari kisah nyata sang tokoh utama. Unsur penekanan gaib dan kehamilan tidak wajar menambah intensitas horor sekaligus menggambarkan ketidakberdayaan manusia saat berhadapan dengan dunia tak kasat mata. Namun di balik ketegangan supranaturalnya terselip kisah rumah tangga yang begitu relevan dengan kehidupan masa kini. Harapan akan hadirnya sebuah hati, kesetiaan dalam hubungan, hingga tekanan psikologis menjadi konflik yang membumi. Cerita ini terasa dekat dan menyentuh karena membalut horor dengan isu-isu keluarga yang realistis. Film ini secara tidak langsung menyampaikan pesan spiritual yang kuat, bahwa menjaga hubungan dengan Tuhan dan memperdalam pemahaman agama adalah bertentang benteng utama dalam menghadapi gangguan jin maupun sihir. Dengan ilmu dan iman, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai ujian yang datang dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah menyimak dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.